mata ini Engkau yang ciptakan agar kami melihat tanda-tanda kebesaran-Mu. Tapi kami lakukan mata ini untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini, sahabat Magnet Rezeki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah ya, kita ketemu di Jumat ya, di hari ke-10 ya hari ini ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ya Allah senantiasa menjaga kita ya, kesehatan kita, kemudian rezeki kita, dan juga insya Allah yang punya hajat hari ini ya Allah kabulkan semuanya ya, cita-citanya Allah sampaikan, dan juga segala urusannya Allah lancarkan, amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini saya berbahagia sekali ya bisa mengisi dan menemani sebagai pembawa acara dalam Mutiara Ramadan. Dan alhamdulillah kali ini ya saya kedatangan tamu ya, undangan khusus ya, akan bercerita tentang bagaimana menjadi kita akan bicara tentang tema keajaiban. Karena hari ini ya, sore hari ini saya bertemu dengan salah satu kartininya Magnet Rezeki. Siapa dia ya? Yaitu adalah Bu Diah Puspitawati CTMR, salah satu sertifikat raih rezeki, dan juga seorang entrepreneur ya, di mana beliau juga sangat super sibuk sekali untuk waktunya, dan alhamdulillah hari ini beliau sempatkan untuk mengisi ya, untuk berjumpa dengan kita, dan insya Allah akan sharing ya tentang apa itu tentang ya senangnya jadi ajaib, masya Allah. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman kita yang sudah ada di Facebook gitu. Oke, sebentar. Saya bacain dulu nih satu-satu nih kayaknya. Kayaknya udah gak sabar nih. Dan alhamdulillah sudah ada 46.000 orang ya. Campur malaikat, masya Allah. Insya Allah ya hari ini menjadi kajian spesial, karena di tengah saum kita juga akan menggali banyak manfaat dan hikmah yang akan kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah dari Pasuruan Bangil, masya Allah sudah hadir Ibu Habibah Hasan ya, ada juga Bu Rini ya, ada dari kota Mobagu ya, kota Mobagu, daerah mana itu ya, mungkin dari Sulawesi Utara, masya Allah. Bu Teta sedang menonton, terima kasih. Dan juga ada beberapa PMB kita juga nih yang udah hadir ya. Ada juga Bu dari Parepare ya, alhamdulillah sudah hadir juga. Dari Bandung sudah menyimak, dari Surabaya kemarin kita sempat safari Ramadan, tuh mudah-mudahan teman-teman yang hari ini nonton juga ikut membersamai acara kita di Surabaya kemarin ya, bersama Pak Nasrullah tentunya. Dan juga ada dari Medan, masya Allah ya, Medan Perapat Medan ya. Terima kasih sudah jelas suaranya. Oh iya, saya belum ngecek nih, gambar dan suara udah oke ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Dari Majalengka, dari Margonda Depok, wow, Pak Eldrin. Siap Pak Eldrin, terima kasih. Kemudian dari Madiun ya, dari Garut ya, udah hadir semua, masya Allah, terima kasih. Untuk teman-teman semua yang hari ini hadir, mudah-mudahan ya Allah muliakan semuanya ya, Allah kabulkan segala hajat dan kehidupannya, dan Allah rukunkan ya samina wa rahmah Sakinah wadah warahmah. Mohon maaf belum kena kolak nih, udah sore gini. Biasanya udah mendekati waktu berbuka ya, kita ngelihat kecoa itu kayak korma gitu ya, mohon maaf ya. Bener nggak? Oke, sedikit joke ya. Alhamdulillah saya bahagia banget bisa membersamai Mutiara Ramadan ini. Biasanya saya di backstage atau di belakang layar, tapi kebetulan hari ini spesial menemani Bu Diah untuk membersamai beliau ya. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir Ibu Diah
Puspitawati yang insya Allah akan membawakan tema senangnya menjadi ajaib. Yuk kita sapa dulu ke Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Nah, ini teman-teman semua, kalau saya ngomong sering ketemu dengan Bu Dia ini spesial sekali orangnya ya, karena beliau ini happiness, ceria dan selalu terlihat oke gitu di dalam situasi apapun. Ya dia kalau mau ngobrol dia tertawa dulu sedikit, kemudian dia baru meneruskan. Nah contohnya kayak gini. Karena ini mungkin ini salah satu jurus ya bagaimana keajaiban itu bisa hadir ya dalam kehidupan beliau. Nah Bu Dia, kita langsung aja nih masuk. Oke Pak Agung, gimana? Kenapa Bu Dia ini membawa tema senangnya menjadi ajaib ya? Iya betul sekali. Bisa dijelaskan nih Bu? Saya pun penasaran gini, apa kok senangnya jadi ajaib? Sebetulnya apa sih yang Ibu bisa hadirkan hari ini tentang pengalaman Ibu terkait dengan keajaiban yang sudah Ibu alami? Oke, terima kasih teman-teman semua yang ada di Facebook Official Magnet Rezeki. Terima kasih sudah berkenan ya untuk kita kajian bareng pada sore hari ini gitu ya. Dan terima kasih buat Magnet Rezeki Center yang telah memberi kesempatan buat saya berbagi pada sore hari ini gitu ya. Jadi kenapa dipilih judul senangnya jadi ajaib gitu ya. Jadi ajaib tuh seneng teman-teman gitu. Nah untuk ajaib gitu ya, untuk menjadi ajaib juga kita harus punya hati yang senang gitu. Nah pasti teman-teman sering kan mendapat sebuah pernyataan gitu ya, hati senang rezeki datang. Nah jadi kalau nggak senang keajaiban nggak datang. Nah itu dia asal usul judulnya hari ini Pak Agung gitu. Wow, jadi itu tadi ya, jadi kita munculkan rasa senang dulu ya dalam kehidupan kita, entah nanti kita bertemu dengan siapa ya, dengan keluarga ataupun dengan kerabat, teman dekat ataupun nanti di teman kantor teman-teman di kantor. Nah tentu saja bagaimana kita mengundang keajaiban itu muncul adalah dengan munculkan hati rasa senang dulu. Oke, jadi hati kita buka dulu tuh. Betul. Jadi pintu utama untuk mendatangkan keajaiban itu adalah membuka hati yang senang gitu. Masya Allah. Baik, lanjut nih Bu. Apa sih Bu yang Ibu rasakan ya terkait pengalaman Bu Dia menggapai keajaiban gitu? Mungkin bicara tentang keajaiban dulu nih Bu. Nah yang pastinya kan gini ya, keajaiban itu hadir orangnya percaya. Tapi itu sendiri biasanya dibarengi dengan sebuah proses ya, sebuah proses atau kita sebut dengan bungkus. Nah sebelum bicara keajaiban ya, mungkin Bu Dia ada sesi, mungkin ada sedikit sharing nggak tentang pengalaman atau proses kehidupan Bu Dia ketika mendapati sebuah bungkus permen ya, yang akhirnya melahirkan sebuah keajaiban. Nah bisa ceritakan nggak Bu? Oh iya benar sekali. Sebenarnya memang saya pengen sharing itu ya. Jadi ini host kita sore hari ini ajaib ya, bisa tahu ya apa yang mau saya share gitu ya. Jadi makasih ya Pak Agung ya. Jadi gini teman-teman, kenapa hari ini saya bisa merasakan senang sekali menjadi ajaib? Karena dulunya ya, saya bukan pribadi yang gampang senang hati loh teman-teman gitu. Jadi sebelum kenal ilmu magnet rezeki, bahkan mungkin jauh sebelum saya mengalami banyak proses ya dalam hidup ini, saya itu pribadi yang gak gampang seneng. Saya itu pribadi yang gak gampang nerima. Saya itu pribadi yang gak gampang puas terhadap sesuatu. Akhirnya hidup saya gak seneng, kemudian gampang kecewa saya ini, kemudian saya itu sering sekali mohon izin ya, patah semangat, tidak bersemangat, dan akhirnya saya pengen meraih banyak hal dalam hidup ini itu dengan
kekuatan gitu ya, dengan kekuatan apa ya, pikiran dan juga fisik gitu loh. Akhirnya saya menderita banget gitu ya. Ini mohon izin ya, pada saat saya cerita mungkin bahasanya belum disiplin kata ya, supaya bisa menggambarkan kondisi saya dulu kayak apa gitu ya, gitu. Nah, hari ini saya tahu gitu kan, ternyata keajaiban tuh datang pada saat hati kita senang ya. Pantesan dulu keajaiban saya nggak pernah datang teman-teman, karena saya tuh orangnya gampang nggak puas ya, gampang tidak tidak bisa menerima kondisi yang nggak saya harapkan gitu ya. Padahal kenyataannya kan nggak semua keinginan kita itu dikasih sama Allah. Allah kan kasih yang kita butuhkan ya Pak Agung ya, bukan yang kita inginkan, betul nggak? Iya. Jadi kayak gitu awalnya saya dulu Pak. Nah, saya tertarik gitu ya teman-teman cerita ini, karena siapa tahu ya ada di antara teman-teman semua yang kayak saya dulu banget gitu ya. Ayo di sini siapa yang kayak gitu, coba saya gitu ya. Ketik di kolom komentar. Ayo, biar interaktif ya. Jadi saya mau tanya nih sama teman-teman ya, sekarang yang mengalami kondisi yang nggak menyenangkan ya, yang nggak sesuai harapan, yang tidak bisa diharapkan gitu kan, kemudian nggak ada yang dukung gitu kan, itu kan kondisi-kondisi yang dulu ya buat saya itu nggak menyenangkan banget, jadi saya nggak seneng hatinya gitu kan, gitu. Teman-teman ada nggak yang ngalamin itu sekarang? Kalau ada, coba di chat dong, diketik di kolom komen. Chat kolom komentar saya jujur lebih oke lah. Gak apa-apa mengakui ya kan. Iya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Pasti pernah ya, masing-masing dari kita punya pengalaman seperti itu ya. Seperti halnya misalkan saya nih ya, saya marketing ya gitu. Kalau di Ramadan ini justru lagi tinggi-tingginya permintaan nih. Nah jadi kita ngandelin power kita sendiri Bu. Ya benar. Kerja terus gitu, nggak ada ujungnya gitu. Akhirnya kita bosan juga. Akhirnya pada saat di ujung kita mau, ya Allah kita mau ngapain gitu. Selama kita ngejalanin kehidupan kita lupa akan ada kekuatan Allah gitu. Nah tadi dibicarakan tuh sama Bu Dia tuh, menarik sekali nih bahwa kehidupan beliau ya sebagai seorang entrepreneur ya, mungkin masa lalunya dia lebih sering menggunakan kekuatan diri gitu ya. Betul gitu Bu ya? Ya betul sekali, dan itu saya banget. Kalau udah berjuang mati-matian ya, kalau udah powerful gitu all out lalu nggak berhasil, aduh ya itu bener-bener kayak nggak bisa nerima keadaan gitu kan. Dan itu saya dulu kayak gitu ya. Nah sehingga pada saat sekarang saya mengenal ilmu magnet rezeki, betapa luar biasanya gitu ya, betapa menyenangkan cara ini. Akhirnya saya jadi ya Allah, harusnya nggak gitu ya dulu ya, gitu ya Pak Agung gitu. Nah teman-teman senang banget ya bicara ilmu magnet rezeki ya, terkait dengan topik saya senangnya menjadi ajaib gitu ya. Nah saya jadi berkesimpulan gini nih teman-teman, kalau dulu kenapa keajaiban saya nggak pernah datang, karena saya merespon semua yang ditakdirkan Allah dalam hidup saya itu nggak seneng gitu kan. Jadi akhirnya hati senang rezeki datang itu nggak terjadi gitu. Hati nggak senang rezeki nggak datang teman-teman kan gitu ya. Nah, pada saat sekarang saya alhamdulillah ya diberikan kemurahan sama Allah, diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu banyak keajaiban bertubi-tubi dalam hidup saya gitu ya. Saya perlu sampaikan juga kepada sahabat semua bahwa dalam melakukan jurus-jurus magnet rezeki kita juga harus senang gitu ya. Misalnya contoh nih Pak Agung, kalau kita bicara keajaiban, ini kan bicara permen ya Pak Agung ya. Kalau dalam ilmu paradox of candy gitu ya, kita bicara permen. Nah pada saat kita kenal ilmu magnet rezeki, kita tahu permen itu datang kalau bungkusnya datang duluan gitu. Nah jadi pada saat bungkusnya datang yang berupa ujian, tantangan, ketidakmudahan dan lain-lain, ini kan bungkus ya teman-teman ya. Nah jadi pada saat itu datang Pak Agung, dulu sebelum kenal magnet rezeki saya nggak seneng
kalau bisa nggak usah pakai itu semua ya Nggak usah teman-teman pakai ya, bungkus bener ya. nggak? Tapi setelah tahu ilmu magnet rezeki, itu yang saya tunggu. Seneng saya nunggu kalau tiba-tiba ya kita habis LOP lalu minta sesuatu kepada Allah, ya Allah, ini bulan Ramadan, sudah mau lebaran, saya mau THR 20 juta. Wah. Amin. Amin. Yang mau diaminkan dong. Amin. Yang mau Amin. 20 juta, ya amin gitu ya. Amin. Ya teman-teman LOP bareng nih, LOP bareng gitu ya. Ya Allah ini mau lebaran, mudah-mudahan mobil baru, amin, buat mudik ya gitu. Nah setelah kita LOP sahabat semua, nah ini yang bikin saya seneng, yang saya tunggu adalah bungkusnya. Nah gitu, makanya senangnya jadi ajaib. Gitu. Karena keajaiban udah pasti dikasih sama Allah, asalkan kita mau terima bungkusnya. Gitu Pak Agung. Nah jadi teman-teman ingat ya tadi ya, ketika kita mengalami ya yang kita sebut ya dengan bungkus atau istilahnya sebelum musibah atau tantangan atau persoalan, maka seringkali permennya itu ya bungkusnya itu akan barengi dengan nikmat di belakangnya. Tapi tentu saja kita sebagai seorang pengamal ilmu rezeki ya, saat ini kita sudah mempunyai kacamata baru terkait pandangan kita terhadap bungkus permen. Insya Allah kita harus meyakini dulu bahwa bungkusnya itu akan selalu membawa ya sesuatu yang indah di belakangnya. Nah ini dia nih yang akan kita bahas hari ini. Oke, mantap nih sore ini. So teman-teman, gini Pak Agung, ada lagi nih. Kita harus senang dengan jurus-jurus magnet rezeki karena ini mempermudah kita mengakses keajaiban loh sahabat semua. Gitu. Jadi kuncinya banyak ya Bu ya. Gitu. Yang pertama kan tadi ya senang menerima bungkus karena kalau senang menerima bungkus. Oke, ditulis. Kalau bungkusnya diterima, udah pasti permennya datang. Nah, lalu yang kedua nih, kita harus senang ya tiap hari yang kita tunggu apa? Cermin ajaib sahabat semua. Cermin ajaib. Iya. Oke. Tuh kalau hari ini nggak ada kejadian yang gimana saya nggak seneng. Kenapa? Karena saya nggak bisa melihat diriku sendiri. Gitu ya. Gitu. Nah jadi dengan adanya kejadian-kejadian yang kita alami, justru itulah saya senang, berarti saya sedang melihat diriku seperti itu gitu kan. Jadi memperbaiki diri gitu. Senang banget Pak Agung, kerjaannya memperbaiki diri mulu gitu. Masya Allah. Iya, supaya jadi lebih baik gitu ya. Kadang gini nih teman-teman ya, kita pengen gitu ya, kita selalu ingin memperbaiki diri tiap hari. Saya lagi belajar Bunda memperbaiki diri tiap hari gitu ya. Nah, kalau kita udah memperbaiki diri tiap hari, bagaimana caranya kita bisa melihat diri kita sendiri sahabat semua? Harus ada cermin kan? Nah, cermin itu adalah perlakuan orang lain kepada kita. Makanya pada saat ada orang lain berperilaku sesuatu kepada kita, kita seneng karena berarti kita dapat cermin gitu kan. Apakah proses perbaikan diri kita udah sesuai yang kita harapkan atau kitanya masih belum menjadi lebih baik. Nah gitu. Gitu sih Pak Agung ya gitu. Lalu teman-teman saya seneng ya kita bisa bercermin setiap saat gitu ya. Karena dengan memperbaiki diri udah pasti tuh mengundang keajaiban kan. Gitu. Betul. Lalu ada lagi nih Pak Agung yang ketiga. Nah teman-teman yang ketiga ini fresh banget ya, mudah-mudahan ini manfaat buat sahabat semua. Jadi gini nih teman-teman ya, ini spesial edisi Mutiara Ramadan nih Pak Agung. Nah ini spesial nih. Ini baru dapet nih. Ayo dicatat semua ya yang denger ini biar yang nempel. Terakhir ya ini ya. Iya, Mutiara betul. Ramadan terakhir ya. Mudah-mudahan ini manfaat banget buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Nah, jadi gini sahabat semua. Kita sering kan berdoa, ya Allah, dosaku banyak sekali. Ampuni saya ya Allah. Dosaku ini tak terhitung, bagaikan hamparan pasir di pinggir pantai, ya nggak terhitung gitu kan. Begitu banyak dosa, berarti kalau kita ibaratkan dosa itu noda di kain, kira-kira kain itu jadi seperti apa kalau banyak nodanya teman-teman? Seperti apa Pak Agung?
justru Kumel banget kan? jadi nggak enak ngelihatnya Dekil gitu banget ya, maksudnya Iya. nggak bagus banget dan nggak bersih banget gitu. Nah saya mau tanya nih Pak Agung, seru nih host ditanya ya. Nggak. Kalau misalnya kita punya kain yang nggak bersih, bisa nggak sekali cuci bersih Pak Agung? Nggak bisa. Nggak bisa, biasanya direndam ya. Direndam Iya. bisa berkali-kali Bu. Bisa berkali-kali gitu kan. Nah, seperti itulah juga sahabat semua dengan dosa kita. Jadi ini yang saya pahami ya sahabat semua, mohon izin saya sharing pada sore hari ini. Pada saat saya mendapatkan ilham ini ya sahabat semua, saya tuh Masya Allah bersungkur kepada Allah. Begitu banyak dosa saya. Maka pada saat kita, ya Allah saya bertobat kepadamu, ampunkan dosaku ya Allah, bersihkan hatiku. Berarti kan kita sedang proposal minta Allah untuk membersihkan dosa kita, betul nggak Pak Agung? Iya. Kita sedang proposal. Lalu teman-teman tahu nggak tanda proposal kita di-accept sama Allah, diterima sama Allah? Ada tandanya itu. Ya, pada saat kita bertobat sungguh-sungguh mau minta ampun kepada Allah, dengan dari dalam hati Anda sendiri benar-benar Anda ingin lepas perisai dan bertobat kepada Allah, maka yang ditunggu apa sahabat semua? Tandanya apa? Detox rezeki ya, artinya pembersihan dari dosa gitu. Jadi nggak nyaman lagi dong. Iya, tapi seneng. Katanya mau dibersihin dosanya, kok dibersihin di detox nggak seneng sih, ya kan gitu. Jadi harus paham tuh Gitu. teman-teman nih. Ya. Jika kita dapatkan ujian lah ya, omongnya ujian gitu atau bungkusnya. Ini harus memahami konsep itu secara utuh dulu. Iya. Sampai Gitu. katanya mau ngerasain keajaiban, ya keberuntungan dan segala macam. Ketika tiba-tiba Allah cuma ngasih ya badan meriang gitu misalnya gitu ya, udah mau lebaran tiba-tiba badan meriang, akhirnya yang keluar itu bukannya hal-hal yang penerimaan gitu ya Allah ini, tapi pada saat itu kita malah mengutuk gitu keadaan gitu. Ini yang harus dihindari teman-teman, bukan begitu caranya. Bukan begitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah saya pribadi udah ngalamin gitu kan. Setiap kali pada saat kita ingin benar-benar sungguhan bertaubat gitu ya. Banyak sekali nih sahabat-sahabat, soalnya gini Pak Agung, Budia saya udah sholat taubat berkali-kali kok malah nggak nyaman hidup saya. Nah, lanjutkan itu harusnya tuh. Nah, kalau itu bertanya kepada saya bilang bagus itu, gitu. Karena nggak nyaman itulah proses Allah, insya Allah membersihkan dosa kita, amin. Ya makanya kadang diberikan nggak sehat, ya. Dan kita sering dengar kan, contoh kalau kita bertobat lalu kita dikasih nggak sehat, banyak sekali yang menasehati kita, insya Allah ini jadi penggugur dosa, tuh, ya kan Pak Agung? Betul. Iya, jadi sahabat semua tuh indah ya, dengan melalui ilmu magnet rezeki itu semua jadi bisa dilihat dengan kacamata yang begitu indah gitu ya. Dengan pemaknaan yang begitu luar biasa gitu. Habis tobat yang ditunggu apa? Detoxnya gitu kan. Nah banyak yang tanya, Bu detox tuh sampai kapan gitu Pak Agung? Jadi saya seru juga nih jawabnya gitu kan. Detox tuh sampai kapan? Masya Allah sahabat semua, detox tuh ya sampai bersih dosa kita ya gitu ya. Dan Anda akan benar-benar ya berhati-hati dari dosa ya, karena detox itu biasanya nggak cepet, sehingga mau berbuat dosa lagi mikir teman-teman ya. Dosa pikiran, dosa hati, dosa ucapan, aduh mikir. Karena dosa fisik gitu. Karena dosa detoxnya tuh nggak cepet Pak Agung gitu. Jadi ya. Kalau bicara keajaiban itu berarti nggak ada yang instan ya Bu ya, semuanya punya proses ya. Iya, keajaiban itu luar biasa ya. Keajaiban itu terjadi kepada yang percaya, dan juga ada unsur, bukan ada unsur ya, pasti ada biiznillah perantaranya, wasilah. Jadi Pak Agung gini, siapa yang bisa menentukan proses ini instan atau enggak, itu kita nggak bisa menilai teman-teman. Kadang ada ya yang mungkin perisainya banyak tapi ya
baru doa langsung dikabul loh gitu. Itulah Allah gitu kan. Nah, buat kita-kita yang belajar ilmu magnet rezeki, bagus kalau kita bisa melewati yang tadi ya, law of projection yang ditunggu bungkusnya. Tiap hari memperbaiki diri, yang ditunggu apa? Cermin ajaibnya. Kemudian kalau kita bertobat, yang ditunggu apa? Detoxnya. Ini udah standar. Iya. Ini tutorial yang dibuat oleh, yang diramu ya oleh ilmu magnet rezeki ya, untuk kita bisa menuju keajaiban itu. Tapi tetap semangat sahabat semua, karena Allah punya kun fayakunnya ya, gitu. Bisa jadi nih yang lagi nonton sore ini langsung doa, langsung celing jadi ya, gitu, tanpa harus ngelewatin detox, karena Allah kita maha ajaib ya gitu. Nah, gitu. Ini Bu Dia nih, mungkin ada beberapa yang mungkin pernah japri ke saya ya. Dia bilang gini ya, Pak, Mas Agung, saya ini udah baca buku magnet rezeki, udah bolak-balik, tapi kok keajaibannya nggak datang-datang gitu ya. Cuma saya bilang sama beliau sih, udah dipraktekin belum? Belajar magnet rezeki mah kudu sabar. Iya. Ini kan cuma cara ya, bagaimana kita mencari solusi ya dengan cara Allah yang tidak menyimpang dari ajaran agama, dan tentu saja ini malah membawa nilai pahala yang berlipat gitu ya. Ketika kan kalau kita di sini ngomongin perisai ya, perisai rezeki, terus bungkus permen penerimaan kita terhadap sesuatu yang tidak baik, apa respon kita kepada itu gitu ya, dan juga bagaimana kita memuliakan bahkan orang lain gitu, apalagi wah macam-macam. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nih Bu, ataupun saya pribadi ya, awal-awal belum mengenal ilmu magnet rezeki, nggak sabar saya Bu, kok yang Bu dia bisa sih dapat keajaiban cepet, kok saya enggak gitu, harus gimana gitu. Nah ini kayak gimana nih, ini ngerespon orang yang mungkin masih belum 100% pengennya instan gitu nih, apa gini Bu ininya? Sahabat semua, saya mau jujur nih pada sore hari ini, kayaknya saya harus buka kartu nih ya Pak. Ini dia nih. Jadi gini teman-teman, sebelum saya mengalami yang namanya keajaiban ekspres, mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidup ini, saya ngalami loh teman-teman, yang namanya di detox tuh kayaknya nggak ada akhirnya, gitu. Di situ saya mengambil sebuah hikmah ya. Saya ngalami detox tuh beberapa kali, sehingga saya menemukan polanya gitu ya. Dosa, tobat, di detox. Dosa lagi, tobat, di detox gitu kan. Nah, saya menemukan polanya gitu. Kita kembali kepada contoh kain yang tidak bersih tadi, kain yang penuh noda. Misalnya contoh itu adalah baju kesayangan kita. Kalau banyak nodanya, pasti kita rendam kan. Pada saat direndam itu kain stylenya gimana? Diem aja kan. Terserah yang punya baju membersihkannya sampai kapan gitu ya, sampai bersih banget atau bagaimana gitu kan. Nah sama teman-teman, pada saat kita di detox ya, saran saya kita hanya bisa masuk goa keajaiban gitu ya. Saya waktu detox awal ya dulu, pada saat saya kurang paham gitu ya, pada saat detox saya ada nggak sabarnya. Lalu saya ciptakan begitu banyak cara untuk keluar dari detox itu dan bangkit kembali. Alhasil ya nyampe keberhasilan, tapi tidak bertahan lama, jatuh lagi. Jatuh lagi dalam dosa, tobat lagi, detox lagi panjang. Itu berkali-kali sampai saya menemukan sebuah pola ya, menemukan sebuah ilham ya. Itu benar-benar minta sama Allah. Ya pada saat di detox, Allah tuh sedang ngebersihin kita sahabat semua. Jadi sabar aja, diem aja. Silahkan Allah membersihkan saya sebersih-bersihnya ya Allah. Lanjutkan ya Allah, bersihkan apa lagi yang mau diambil Allah, bersihkan ya Allah gitu. Dan yang saya alami pada saat benar-benar di detox bersih, yang terjadi sahabat semua, Allah tuh ngasih rezekinya nggak kira-kira, semau-maunya Allah dalam hidup kita. Masya Allah. Itu yang saya dapatkan. Dulu waktu saya lagi di detox, lalu saya mengeluh, saya coba bangkit. Waduh, dengan kekuatan Wonder Woman. Saya coba bangkit gitu ya. Saya coba mencari cara gitu, karena saya nggak paham gitu kan. Akhirnya yang belum bersih kecampur rezeki baru, tetap nggak bersih. Sampai di sini dapat gambaran? Gitu ya. Kemudian coba bangkit lagi, sampai di satu titik saya sudah tidak mau lagi mengalami detox saya dengan banyak upaya manusia.
Saya nikmati detox saya, masuk gua keajaiban, bener-bener hanya melihat Allah. Silakan ya Allah, ambil semua ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah saya mensyukuri ini semua ya Rabb gitu. Sampai akhirnya kita sendiri nggak terbayang di titik mana Allah ridho. Masya Allah, rezeki itu kayak air terjun, Pak. Nggak bisa ditahan ya Bu? Nggak bisa ditahan. Ada satu cerita, saya tuh pengen jual rumah, belum laku, belum dikasih sama Allah laku, malah ditambah satu rumah lagi gratis. Masya Allah. Jadi mau jual rumah belum laku-laku, tapi Allah udah ngasih tambahan lagi satu rumah. Ya Allah, saya sampai tapi gini. jadi dijual? Nggak jadi, Nggak malah jadi. ditambah satu, ya kan? Ya Allah, saya tuh mau jual. Nah, itulah yang saya rasakan. Ya, pada saat kita di detox ya. Di detox itu kan kita nggak bisa tahu kapan waktunya ya, ada yang sebulan, ada yang berapa tahun gitu ya. Tapi intinya teman-teman, semakin kita diem, semakin kita ridho menerima semua itu ya, dan paham bahwa itu adalah proses pembersihan Allah, kita semakin menikmatinya dan hanya fokus terhadap goa keajaiban gitu kan. Nah itu luar biasa, semakin cepat proses detox kita selesai gitu ya, sehingga kayaknya nggak akan lama banget sih Pak Agung kalau kita mengerti bahwa detox itu proses pembersihan ya, nggak akan lama sih ya, paling jika Allah sudah berkehendak gitu ya, sudah ridho ya udah dikasih rezeki gitu. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman ya. Kalau misalnya sekali lagi nih ya, kalau kita mendapatkan sebuah kejadian musibah dan seterusnya ya, anggap ya kita harus mengetahui dulu itu, oh ya Allah ini dia nih, mungkin ini detox saya atas kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Insya Allah ya Allah aku kuat, aku semangat, aku tetap mau berjalan ke depan gitu ya. Betul sekali. Nggak bisa nih kita mengiri ke belakang kemudian balik kanan gitu ya. Padahal di sana sebetulnya kita tinggal selangkah lagi untuk menuju keajaiban. Betul sekali gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan Ibu ya, alhamdulillah nih di studio ya sudah ada hadir ya anak-anak dari anak-anak ajaib dari mana? Ya. Yayasan? Oh, dari Yayasan Dompet Yatim dan Keluarga di daerah Yayasan Dompet Yatim dan Duafa dari Depok ya. Alhamdulillah ada berapa anak nih Bu? Ada 20 anak. Alhamdulillah, barakallah. Selamat datang adik-adik ajaib ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Cakep-cakep, cantik-cantik ya. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah salah satu kita bagaimana kita mengundang keajaiban ya. Ini ada satunya ya. Kuncinya adalah kita memuliakan membahagiakan anak-anak juga ya, anak-anak yatim ya yang ada tadi kita di studio. Insya Allah nanti kita sambung dengan kegiatan tambahan ya, pemuliaan untuk anak-anak yatim kita ya. Kita ada ya sedikit acara lah ya setelah ini gitu ya. Nah, oke, jadi seru ya. Gimana Pak? Oke, ini di kolom komentar seru-seru banget nih Bu nih ya. Ada yang bilang nih, Masya Allah banget Bunda dibiasakan mengucap oh keren dan alhamdulillah, dan setiap kejadian apapun keajaiban mulai berdatangan. Nah ini berarti beliau ini sudah mulai mengerti ya, iya, benar. Bagaimana cara menemukan keajaiban itu datang pada dirinya. Nah ada lagi nih, ya Allah dahsyatnya mengelola hati ketika buku superman datang. Betul ya, hati itu nggak mudah kita kelola, apalagi pada saat kita sedang mendapatkan sebuah ujian gitu ya. Nah ini perasaan kita mau lurus atau mau belok-belok nih, ini terserah nih. Tapi yang jelas kalau kita sudah fokus pada tujuan kita adalah memperoleh keajaiban, maka terima saja, jalani saja dengan kesabaran. Masya Allah, iya. Nah ada satu tips dari saya ya Pak Agung ya, gitu. Namanya kan sore ini saya mau sharing ya teman-teman, supaya semua teman-teman juga mengalami keajaiban gitu ya. Nah sharing saya sederhana gini. Pada saat kita sedang mengalami detox rezeki ya gitu, itu cirinya sebelumnya pasti kita sedang bertobat. Pasti kita setelah bertobat kepada Allah gitu kan, kita tahu kita punya perisai banyak, lalu kita buka perisai, kita sholat tobat, kita bertobat sungguh, ya Allah lepaskanlah semua perisaiku, semoga keajaiban datang dalam hidupku kan gitu ya. Nah tapi ternyata teman-teman, proses lepasnya perisai ini
ada yang namanya proses detox supaya kita itu bersih gitu kan, kita tuh bersih gitu. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menunggu kapan detox itu selesai, tapi terus tanyakan dalam hati nurani kita, seberapa Anda ridho dengan kondisi yang Allah berikan dalam hidup kita, ya. Tiap kali merasa rasanya kok nggak kuat, ya Allah saya ridho, ya Allah kuatkan saya, ya Allah saya mau bersih, ya Allah, kayak gitu ya teman-teman. Sampai kita tuh nggak inget lagi gitu ya, nggak inget lagi tentang keajaiban yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita fokus minta pertolongan sama Allah untuk dikuatkan ya, supaya detox kita supaya kita bisa nyaman dalam menjalani detox ini gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, contoh nih teman-teman, pada saat kita membersihkan kain yang tidak bersih tadi ya, digosok terus ya gitu kan. Kurang bersih digosok lagi pakai deterjen, kurang bersih digosok lagi sampai pakai deterjen. Nah, tujuannya kan supaya bersih banget kan. Nah, pasti saya dan Anda semua pengen kan dapat rezeki yang bersih gitu ya. Nah, so wadahnya ya, hati kita ya, jiwa kita itu harus didetoks teman-teman, yaitu namanya detox rezeki. Tapi bisa sampai selesai nggak Bu? Bakal datang nggak keajaibannya? Insya Allah itu mah udah pasti janji Allah ya gitu. Jadi perlu menikmati proses detoxnya gitu ya Pak Agung. Oke, ini Bu, mungkin kita udah mau sesi-sesi ini ya sebentar lagi. Tapi yang jelas gini ya Bu, tadi kan kita sudah ngomongin tentang detox ya, bukusnya dan seterusnya. Nah, saya sih penasaran nih, hal-hal ya tadi kan sudah istilahnya apa ya, pemanasannya lah ya, ngomongin tentang detox dan seterusnya. Nah, kita sekarang ngomongin tentang keajaiban apa yang pernah dialami oleh Bu Dia. Penasaran nggak? Ayo. Nah, Bu Dia, mungkin ada beberapa, tapi yang paling spesial Bu Dia ceritakan deh terkait tentang keajaiban yang Ibu pernah rasakan. Ada satu keajaiban yang ini cerita agak lama ya teman-teman, tapi ini insya Allah mudah-mudahan bisa membuka pikiran ya. Pada saat itu saya mendapatkan sebuah detox rezeki, rumah tinggalan orang tua saya yang diberikan ke saya harus dijual gitu kan, untuk satu keperluan keluarga gitu. Nah, so teman-teman, hari itu saya harus meluaskan hati bahwa yang dititip Allah diambil Allah ya, gitu. Itu kan nggak gampang ya. Dan pastinya cerita di balik itu dahsyat sekali ya. Semua pasti tahu kan kalau apa ada bau-bau pemberian orang tua warisan gitu kan, cerita apa yang terjadi ya pasti udah kebayang ya apa gitu ya. Nah, itu harus saya relakan gitu kan, bener-bener yang harus ridho dalam kondisi itu. Ya Allah, semua milikmu, ambil ya Allah gitu. Saya ridho ya Allah gitu. Ya teman-teman. Nah, di titik itu luar biasa banget ya. Itu nggak pendek prosesnya, panjang, masih banyak rangkaian kejadian yang dipakai Allah untuk membersihkan saya, mendetoks saya. Rangkaian kejadian yang bertubi-tubi ya. Aduh, saya ngebayangin tuh kayak habis dikucek, dibilas, dibilas, disikat gitu ya. Bertubi-tubi gitu ya. Ya keluarga, ya suami, ya kerjaan, ya bisnis gitu, bertubi-tubi rangkaiannya. Udah bener-bener hanya bisa bersujud kepada Allah, menangis kepada Allah, dan bersabar dengan kondisi itu. Mampu bersabar Pak. Mampu bersabar. Mampu bersabar. Apa yang terjadi? Allah ambil satu rumah dari saya. Oke. Kejadiannya kan itu. Dan hari ini sahabat semua, Allah kasih 5 rumah buat saya. Masya Allah. 5 rumah. Nggak ada yang tempatin Pak. Boleh saya nerima tuh satu kalau tempatin. Kalau di Surabaya teman-teman yang suruh tempatin ya. Oh iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi propertinya juga masuk dalam syiarnya Maha Rezeki. Kadang-kadang teman-teman kita yang mau perjalanan dakwah di sana di Surabaya bisa mampir ke tempatnya Bu Diah dulu nih, transit. Iya Bu ya. Masya Allah. Gitu. Itulah janji Allah gitu ya. Pada saat kita ridho menerima takdir Allah, ridho menerima ketetapan Allah, Masya Allah,
Allah nggak akan sanggup nggak memberi yang terbaik buat hambanya. Masya Allah. Gitu Pak yang saya rasain. Waduh keren ya. Makanya saya senang jadi ajaib itu gitu, karena kalau kita nggak tahu ilmu mana rezeki, kita mungkin nggak akan ngerti datok rezeki. Padahal itu yang harusnya ditunggu teman-teman. Ya, datok rezeki itu yang harus ditunggu. Mau kan kebanjiran rezeki? Saatnya terima detoxnya. Terima detoxnya. Mau? Oke. Yes. Sabar, ridho, ya kan, menerima kenyataan dulu, ya, bahwasanya ini adalah bagian dari kesalahan yang pernah kita lakukan, dan Allah sekarang mendingan sekarang dibalas di dunia dibanding di akhirat, Ibu ya. Ya, betul sekali. Itu yang saya memang yang saya cari, Pak. Gitu. Dibersihin di sini gitu kan. Karena berarti lebih sayang Allah kepada kita pada saat kita hidup, ya. Allah kasih ujian begitu banyak, ya. Berharap ya seperti berlian yang betul-betul berkilau, ya, karena dia lahir dari ledakan-ledakan yang cukup kuat, dan sehingga akhirnya jadi benda yang paling berharga di dunia. Tentu saja ketika kita mau keluar dari lumpur, ya, berlumpur dosa atau perisai dosa ini, maka kita harus kuat keluar dari tekanan-tekanan yang hadir kepada hidupan kita. Ya, wah, keren. Masya Allah, luar biasa Pak Agung. Wah, kayaknya seru ya, sedikit tapi mudah-mudahan itu bermakna ya dan bermanfaat buat kita semua ya, gitu. Senang jadi ajaib ya. Mohon maaf teman-teman nih, kayaknya nggak cukup nih kita ngomongin cuma setengah jam, tapi ya mudah-mudahan ya teman-teman hari ini mendapatkan manfaat, hikmah, dan catatan-catatan khusus yang tadi disampaikan oleh pemateri kita, ya, narasumber kita ada Budia. Tapi sebelum kita closing di sesi akhir, saya coba mau infokan dulu sebentar ya terkait ada tugas khusus yang diemban sama Bu Diah nih di tengah kesibukannya sebagai seorang entrepreneur, jadwal yang begitu padat, ya. Alhamdulillah beliau masih mendapatkan tugas khusus yang wow luar biasa sekali, dan ini menjadi salah satu pengundang, ya, keajaiban itu sudah hadir pada kita. Nah, Bu, bisa diceritakan kan Ibu tentang tugas yang saat ini diemban? Masya Allah, iya, tugas khusus, iya. Tapi itu benar banget teman-teman. Ini tugas baru, dunia baru buat saya. Melalui Magnet Rezeki Center, saya diamanahkan untuk menjadi koordinator wakaf Indonesia. Masya Allah, itu luar biasa banget. Saya berlindung kepada Allah dan saya mohon pertolongan kepada Allah. Semoga tugas baru ini bisa dijalankan dengan amanah. Amin. Masya Allah. Jadi gitu. Koordinator wakaf Khairul Rezeki Indonesia atau Yayasan Khairul Rezeki Indonesia yang membidangi zakat, infak, sedekah. Nah, alhamdulillah ya Bu, kita sudah ada 2 lokasi, ya, titik lokasi yang memang kita kelola secara khusus di Depok dan Bogor. Ya. Tapi tentu saja kita juga punya target ada 100 pesantren tersebar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sudah ada di Tegal, Aceh, ya. Iya. Dan juga teman-teman semua yang ingin juga, ya, mengundang, ya, bagaimana keajaiban itu hadir di kehidupan kita adalah menjadi salah satunya dengan jalan wakaf. Iya, saya bisa share sedikit ya. Silakan, Pak Agung. Jadi gini sahabat semua, saya bersyukur banget Magnet Rezeki Center mengeluarkan sebuah program melalui Yayasan Khairul Rozikin, ya, pesantren Khairul Rozikin, yaitu berwakaf mulai dari Rp50.000 per bulan. Itu sebuah kabar gembira ya tentunya buat kita semua. Itu bentuk kepedulian Magnet Rezeki kepada kita semua para jamaahnya, ya sahabat semua. Bayangkan kalau untuk berwakaf, ya, kita harus kaya dulu, harus punya tanah dulu yang banyak, harus punya bangunan dulu baru berwakaf. Kapan teman-teman? Gitu. Baru meninggal lagi. Iya, sampai akhir hayat kita mungkin itu nggak akan terjadi, gitu. Tapi ini luar biasa, gitu kan. Apalah arti uang Rp50.000 Pak Agung? Paling kalau beli bakso cuma semangkok ya. 2 mangkok Pak Agung. Iya, bakso 2 mangkok gitu. Saya kan hobi ngebakso. Tahu harga. Kecuali Afung ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa berwakaf ya Rp50.000 per bulan, dan kita tahu teman-teman itu pahalanya wakaf itu amal jariahnya mengalir ya Pak Agung, ya, mengalir. Selama propertinya itu dipakai untuk kepentingan dakwah, ya, seperti pesantren. Betul. Dengan pengajaran, belajar dan mengajar di sana, maka insya Allah
pahalanya akan selalu mengalir sampai akhir nanti ya. Dan ini ini salah satu sebetulnya salah satu smart choice ya, atau pilihan yang terbaik untuk kita sebagai umat muslim ya. Amalan apa sih yang bisa berkontinu berkelanjutan? Yaitu adalah wakaf. Masya Allah. Jadi pahalanya ini mengalir terus selama propertinya itu dipakai. Iya, luar biasa. Dan kenapa kita bersemangat teman-teman mau berwakaf melalui Yayasan Khairul Razikin ini dalam komunitas Mana Rezeki? Karena kita mempunyya visi ya, kita mau mendirikan 100 pesantren di Indonesia. Doain ya teman-teman, doain. Dan kita semua jadi muwakifnya yang berwakaf. Masya Allah, Rp50.000 per bulan. Ini bukan cuma menarik keajaiban dunia insya Allah, tapi ini sanggup akhirat ya Pak Agung. Nah, ini bener. Mumpung Ramadan loh, di 10 malam terakhir loh ya. 10 hari terakhir malam Ramadan. Yuk segerakan berwakaf teman-teman. Jadi nanti yang mau wakaf silakan nanti di chat kolom komentar saja, nanti admin akan menghubungi. Ya. Gitu. Mau wakaf gitu ya. Mau. Nah, wakaf ini juga bisa menjadi hadiah loh Bu, untuk seseorang yang kita cintai, seperti orang tua yang sudah wafat ataupun saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, ataupun yang memang kita menghadiahkan untuk orang yang masih hidup juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ya Pak Agung, ini bentuk bakti kita kepada orang tua, nenek, kakek, keluarga gitu kan. Dan teman-teman, kalau kita kaitkan dengan detox rezeki ini tadi yang kita bahas, insya Allah berwakaflah untuk mempercepat proses detox rezeki kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mau kan dilimpahi rezeki dahsyat? Mau. Ayo kita berwakaf, oke? Jadi Pak Agung, gitu. Praktek ya. Tadi kita sudah dengerin banyak ya hal tentang ilmu yang bermanfaat banget ya, informasi sharing-sharing yang disampaikan sama Bu Dia ya. Tentu kita sekarang kita ajak untuk mempraktek, salah satunya adalah dengan cara wakaf. Insya Allah ya. Karena untuk di Depok sendiri kita sudah sudah memulai belajar dan mengajar sudah 3-4 tahun ini, dan saat ini sudah untuk pembangunan masjid juga sudah dalam tahap proses penyelesaian, karena udah bisa dipakai juga di sana 2 lantai. Alhamdulillah. Dan ini berkat teman-teman semua ya yang membantu kita mensupport pesantren ini hingga kita bisa membumikan ya Al-Quran di bumi Depok ya, yang tadinya cuma tanah yang kosong, yang rawa gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah disulap menjadi rumahnya Allah, rumah anak didik para tahfiz, calon tahfiz Quran. Dan insya Allah ya akan menjadi salah satu pemimpin Indonesia yang akan lahir dari pesantren Khairul Razikin. Amin, amin ya Allah, amin. Baik, karena mungkin udah di sesi akhir, mungkin ada yang mau disimpulkan dari kegiatan pembicara kita tadi, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Jadi teman-teman, ini closing statement ya, kesimpulan terakhir. Senangnya jadi ajaib ya gitu. Kenapa senang? Karena hari ini kita sudah punya tutorial hidup ya gitu. Kita udah punya ilmu makna rezeki sebagai tuntunan kita, cara kita dalam menghadapi kehidupan ya gitu. Jadi ya senang. Kalau nggak punya cara kan nggak seneng. Nah, karena punya makna rezeki jadi seneng gitu ya. Alhamdulillah banget ya gitu. Nah, kemudian yang kedua sahabat semua, ada 3 poin tadi yang perlu kita ingat-ingat ya. Setelah kita ber-LOP, kita harus senang menerima bungkusnya, karena itu yang ditunggu gitu. Yang kedua, tiap hari kita memperbaiki diri gitu. Pada saat kita memperbaiki diri, yang ditunggu apa? Cermin ajaibnya gitu. Harus senang ketemu cermin ajaib ya gitu. Lalu yang ketiga, pada saat kita bertaubat mohon ampun, yang ditunggu apa sahabat semua? Detoxnya ya. Ya, jadi harus senang menerima detox karena kita lagi dibersihkan gitu ya. Jadi happy terus, senang terus ya gitu. Itu Pak Agung yang mungkin perlu dicatat oleh saya dan juga oleh teman-teman semua. Ini kayaknya banyak nih Bu yang mau wakaf ya Bu ya. Tapi kalau bisa nanti langsung hubungi Mas Robi ya. Mas Farad mungkin bisa dicantumkan nomor teleponnya Mas Robi di sana. Iya. Oke, mungkin dilihat di layar monitor ya, layar HP Anda atau layar laptop Anda. Silakan nanti kalau yang mau wakaf konfirmasinya ke Mas Robi dulu, agar karena wakaf ini berbeda dengan sedekah, harus ada akad ya.
yang disampaikan. Jadi ini berbeda sekali, jadi tidak sembarang untuk transfer. Jadi kita harus konfirmasi dahulu, kemudian kita catat dan kita membukukan ya terkait pencatatan cicilan dari teman-teman semua. Jadi insya Allah kita punya database yang rapi dan kita bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Amin, ya dan ini Allah. silakan nanti untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini ikutan Mutiara Ramadan ini yang ingin berniat wakaf, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Iya, saya doain sahabat semua yang mengambil keputusan untuk segera berwakaf, insya Allah didatangkan keajaiban bertubi-tubi buat sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Gitu. Baik, kayaknya itu aja Ibu ya. Kayaknya nggak puas nih saya ngomong. Oke, silakan Mbak. Nggak puas nih kita ketemu sama Bu Dia karena cuma sebentar doang gitu, nggak terasa cuma 30 menit yang utamanya, tapi mudah-mudahan dari 30-40 menit yang pertemuan kita hari ini membawa manfaat, keberkahan dan tentu saja inspirasi untuk kehidupan Anda. Yuk, amin, amin, kita praktek LOP yang baik-baik dan kita sama-sama memanjatkan doa ya, masing-masing mungkin ya yang punya doa, yang punya hajat kehidupannya. Karena doa yang paling mustajab ini menjelang berbuka, dan insya Allah kita akan nyambung dengan kegiatan kita di studio. Tapi sebelumnya saya akan tutup dulu ya acara Mutiara Ramadan kita. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Agung Oktaviana dan juga saya Budia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua dan masih ikuti di kajian sekarang ya, karena kita akan melanjutkan, kita akan menyapa-nyapa dengan anak-anak soleh kita di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu nih adik-adik kita di sini.